Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Andika Maulana dengan NIM 1062359, kelas 3A Program Studi Hukum Tata Negara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana, yaitu saya menjelaskan materi kelompok 1 yang berjudul Definisi Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Aiman SH MH. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum. Fan definition hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya, secara umum ada dua pengertian hukum pidana, yaitu pertama ius fionale dan ius fionates. Ius fionale merupakan pengertian hukum pidana secara objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Masger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu pengertian atau perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Pada bagian lain, Simmons merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan atau gebots dan larangan atau verbots yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya. Sebagai bahan perbandingan, perlu kiranya ditemukan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana objektif. Miljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk memenuhi perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Yang pertama itu akan menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Yang kedua itu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicamkan. Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi pertama, perintah dan larangan. Yang kedua, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa saja alat dan dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Yang ketiga itu kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan. Yang kedua itu ada sumber hukum pidana. Secara umum, hukum pidana dapat ditentukan dalam beberapa sumber hukum. Yang pertama itu KUHP. Nah, KUHP ini terbagi dua. Yang pertama itu 3 buku KUHP, buku yang satu bagian umum, buku bagian 2 tentang kejahatan, buku yang ketiga tentang pelanggaran. Yang kedua itu Memory Ventauliting atau MVT atau penjelasan terhadap KUHP. Yang ketiga itu ada sifat hukum. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum. Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungan dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut. A. Mengatur hubungan antara kepentingan negara masyarakat dengan orang lain atau orang perorangan. B. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dan yang ketiga, penuntutan orang yang telah melakukan suatu tindakan pihak tidak bertanggung kepada perorangan atau yang dirugikan. Yang ketiga, ada pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana ini dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat, dan tujuan dari hukum itu sendiri, serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi, dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana berkelompokan dianggap penting sebagai bahan perkajian hukum secara sistematis dan orientasi. Yang E itu ada tujuan hukum pidana. Mengenai tujuan hukum pidana, dikenal dua aliran. Yang pertama, satu, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik atau aliran klasik.
Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan aliran modern. Nah, ada juga asas-asas dalam hukum pidana. Yang pertama itu asas legislatif. Asas legislatif ini adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan. Yang kedua itu asas hukum nullum delicium nulla poena sine priati lege. Telah dikatakan bahwa dasar yang pokok yang menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sekian saya rasa penjelasan saya tentang definisi hukum pidana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.